Oke, selamat datang kembali di videoku. Kali ini aku mau bikin video bagaimana cara ngobrol dengan orang asing. Nggak peduli kamu adalah pria introvert, no lab, dan kamu pria canggung. Karena dulu aku juga adalah pria-pria yang seperti ini. Dan kenapa kita harus ngobrol dengan orang asing ya? Aku pernah ada di fase gini. Ini pengalamanku murni dan ya barangkali kamu juga relate ya. Aku tuh pernah ada di fase dimana aku puas dengan kehidupan internetku. Oke, karena aku kerja online, internet, aku bekerja mendapat uang tuh dari internet, peluang kerja juga dari internet, dapat uang dari internet. Aku puas dengan dunia digitalku. Tapi aku ngerasa kok, apa ya, gini, problem dengan internet itu sekarang makin ke sini, dia itu makin algoritma base gitu loh, algoritma base. Di mana kalau kita suka suatu hal, kita akan diberikan apa, diberikan tayangan atau dihubungkan dengan hal yang kita sukai. Contoh lah, misalnya aku suka suatu apa ya, aku suka gini ya, ekstrim aja, pandangan politikku adalah pandangan politik kanan gitu ya. Maka otomatis aku akan sering ditemukan konten-konten yang politik kanan, oke? Dan setiap kali aku bertemu atau ibaratnya tuh nonton konten yang sifatnya itu paham kiri, aku tuh dengan mudah karena ini dunia digital ya, aku dengan mudah itu skip. "Ah, apaan nih?" Langsung dimatiin. Sehingga aku ngerasa, aku tuh jadi tertutup sekali pikiranku, oke. Kayak peluang-peluang kerja memang ada, tapi mayoritas datang dari, ya sesuatu yang kita suka itulah. Nah kemudian ketika aku memutuskan ngevlog, aku ngevlog dan aku udah bikin video 200 vlog BTW dan itu bukti bahwa aku bisa ngomong dengan siapapun. Kamu bisa cek di channelku yang utama, aku udah bikin 200 vlog, di situ aku ketemu dengan banyak orang, salah satunya bapak yang ada di cover ini, tapi kita nggak akan bicarakan bapak itu ya. Nah, ketika aku ngevlog dan ketemu banyak orang, aku tuh bertemu dengan orang dengan banyak bidang, dengan pengalaman yang berbeda-beda, atau bahkan ekstrimnya, kalau aku kalau aku politiknya kanan, ekstrim lah ya, aku tuh bisa ketemu dengan orang berpolitik kiri, yang di mana ketika kita ngobrol berdua, aku tuh nggak punya kemampuan untuk skip apa yang dia obrolkan. Sehingga itu menambah, akhirnya ujung-ujungnya aku jadi tahu POV dia. Aku tahu jadi kenapa dia memilih itu. Yang dulu aku nggak punya kemampuan itu gitu. Dulu aku selalu happy dengan kehidupan internet. Tapi ketika aku sering ketemu orang dengan banyak bidang, dengan banyak pandangan politik, dengan banyak pandangan agama, itu pikiranku jadi lebih terbuka, aku jadi lebih open mind dan bukan sometimes sih, ini sering juga aku mendapatkan sebuah manfaat dalam hal ekonomi lah ya. Kita nggak berbicara soal relasi udah pastilah ya. Kalau berbicara langsung ke ekonomi, aku pernah ketemu dengan seorang bos, dia sedang mendirikan sebuah pondok di dekat rumah gitu ya. Ketika aku ngevlog, aku ngobrol dengan dirinya dan dia itu seorang seorang bos yang punya pondok dan juga sekaligus orang yang mengembangkan bisnis properti. Nah, di sini dia ngomong, "Masnya bisa nih bantuin saya masarin ini perumahan yang ada di sini tuh." Lah itulah manfaat dari ketika aku ngobrol dengan orang asing, kadang rezeki itu datang dari mana aja, contoh dari bos properti ini, yang dulu aku berpikirnya aku cari kerjaan ya udah freelance di situs-situs portal-portal freelance lah. Aku nggak pernah berpikir ternyata aku bisa bantuin orang masarin produk propertinya itu. Dan itulah keajaban, kita akan mendapatkan surprise, kejutan dari orang-orang yang benar-benar di luar bidang kita. Nah, kalau internet problemnya sekarang internet tuh benar-benar algoritma base, orang-orang tuh jadi lebih terkubu-kubu. Aku ngerasa juga kayak gitu, sehingga
ada manfaatnya kita itu ngobrol dengan orang asing, peluang bisnis, peluang pekerjaan itu bisa kamu dapatkan gitu loh. Dan ya, nggak usah khawatir, aku dulu juga adalah orang yang introvert, no lab, dan canggung juga. Dan makanya di video kali ini aku akan ceritakan, aku akan berikan pengalamanku bagaimana aku bisa ngobrol dengan orang asing. Dan ini murni pengalamanku. Kamu nggak akan bisa menemukan pengalaman ini di manapun. Karena ya, pengalamanku sebagai seorang nanda, ya hanya akan aku ceritakan sendiri gitu lah. Oke, dan barangkali kamu bisa mendapatkan manfaatnya. Kita langsung aja. Sorry, agak bindeng, agak pilek. Minum dulu. Nah, di sini selalu ya aku tuh kalau misalnya ngajarin orang, selalu pasti aku memberikan analogi seperti rumah lah ya. Di mana pasti selalu dimulai dari mindset sebagai pondasi. Itu penting ya. Kemudian praktikalnya atau actionnya. Nah, kamu praktikal tanpa ada mindset, akhirnya praktikal tanpa mindset, akhirnya kamu nggak tahu gimana caranya. Bahkan akhirnya kamu menyerah, "Ah, ternyata aku introvert. Aku memang terlahir pendiam." Nggak nggak juga gitu loh. Kamu kamu tuh bisa belajar karena skill ini adalah skill gitu loh. Ini bukan sebuah bawaan. Ada memang orang bawaan yang memang bisa ngomong, bisa pede gitu. Tapi ya kamu bisa lihat diriku. Aku dulu juga canggung juga kok. Aku dulu ya kalau misalnya ini kan channel channel tentang orang berusaha keluar dari kecanduan pornografi ya. Aku juga no lab, aku juga dulu kecanduan pornografi yang bikin aku minder. Tapi sekarang kamu bisa lihat buktinya sendiri loh, banyak manfaat yang kudapatkan ketika aku ngobrol dengan orang asing. Nah, mindset doang tanpa praktikal ya sama aja, cuma jadi pengetahuan. Nggak ada nggak ada apa, nggak ada action. Jadi ini keduanya harus seimbang. Kalau kamu cuma tahu praktikal tanpa ada mindset, yang kualami sih kamu akan cepat menyerah. Karena fondasinya nggak kuat, oke? Dan ya kita akan mulai dari mindset terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk ngobrol dengan orang asing? Pertama, mindset yang harus kamu miliki adalah kamu harus punya mindset pertama, kamu harus punya niat. Nah, ini mungkin klise lah, tapi memang benar niat. Karena gini, kemampuan skill untuk ngobrol dengan orang asing itu adalah sesuatu yang bisa kamu turn on, turn off kan. Bisa kamu matikan, bisa kamu matikan, bisa kamu hidupkan. Contoh lah dalam misal katakanlah aku sedang bete, sedang nggak ngobrol dengan siapa-siapa, nggak mau ngobrol dengan siapa-siapa. Ketika aku nge-vlog pun, aku ya udah, aku nggak ngobrol dengan siapapun, ya udah aku ngobrol sendiri, monolog sendiri itu loh. Memang lagi mode aku off-in gitu. Tapi kalau aku memang niat, "Oh, aku harus ngobrol dengan seorang nih," maka ini bisa aku nyalakan sewaktu-waktu. Nah, ini dia. Jadi kamu tuh harus memulai dari niat terlebih dahulu. Karena gini, kalau misalnya kamu nggak ada niat untuk ngobrol dengan orang asing, mau dikasih teori apapun, mau dikasih praktikal kayak gimana, kamu nggak akan bisa. Ini lebih utamanya niatnya kayak gini. Contoh, ini maksudnya niatnya itu bukan kemudian apa ya, ngevlog atau gimana gitu. Kalau buat aku, niatnya memang aku pengen ngevlog, ngobrol dengan orang asing. Tapi ini tiap orang beda-beda. Dalam contoh ginilah, aku kasih skenario lah ya. Ini kamu lagi di dalam bis atau di kereta lah. Kita mulai dari niat ya. Nah, kamu di sini jejer dengan seseorang, oke? Orang asing gitu loh. Nah, niat kamu pengen agar yang nggak diem-dieman banget gitu loh. Kamu pengen kayak tahu tentang orang tersebut. Kamu pengen ngobrol aja biar nggak terlalu main handphone. Karena ini juga sometimes juga kayak gitu loh. Aku pengen mengurangi main handphone di dalam kendaraan umum gitu loh. Nah, ini niatnya harus jelas terlebih dahulu. Memang harus kayak gitu. Makanya dengan ada niat, kamu akan ada sebuah upaya atau effort untuk ngajak dia ngobrol. Karena tanpa ini nggak akan bisa gitu loh. Atau mungkin ini ya tadi niatnya untuk membunuh waktu, untuk agar mengurangi handphone, kemudian
untuk biar lebih kenal aja, atau kalau misalnya jujur kamu samping kamu tuh cewek, niat kamu untuk kenalan, untuk deketin dia, it's fine gitu loh. Kita nggak tahu barangkali orang asing ini, cewek asing ini bisa jadi jodoh kamu gitu loh. Karena aku pernah punya pengalaman juga, tapi bukan jodoh dalam artian akhirnya jadi jodoh ya, jadi deket pernah. Ini ini terjadi juga, banyak gitu loh. Atau mungkin kamu lihat seseorang dengan pakaian yang nyentrik atau seseorang yang kelihatannya tuh, wow, kamu pengen ngajak ngobrol dia, pengen tahu kenapa dia punya style atau selera fashion yang bagus. Dan kamu harus mulai dari niat terlebih dahulu, karena tanpa niat, tanpa kamu paham, kamu mau ngapain ngajak ngobrol dia, itu nggak akan terjadi. Nah, kalau dalam konteksku, aku nge-vlog selama 200 hari, tentu untuk bahan nge-vlog-ku gitu loh. Selain itu, ya banyak sekali juga kadang aku ketika di jalan ketemu orang pakaian nyentrik, aku ajak ngobrol. Orang lagi apa, lagi cangkul-cangkul di kebon orang tua, aku ajak ngobrol. Pasti selalu ada intention terlebih dahulu, niat. Dan ini adalah sebuah skill yang bisa kamu turn on, turn off. Kalau kamu lagi males ngomong, ya udah di-turn off aja. Kamu lewat ya udah, kayak lewat ya lewat orang ya udah lewat orang aja gitu. Jadi ini yang harus kamu pahami. Kamu harus punya niat terlebih dahulu. Tanpa itu, kamu nggak akan bisa ngobrol dengan siapapun juga. Oke? Ini yang harus kamu pahami. Dan yang kedua, oke, mindset yang kedua adalah, wait a minute. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Kenapa dulu aku tuh juga takut ngobrol dengan orang? Ya tentu, pasti alasannya karena takut ditolak, takut dianggap so asik, takut kemudian dapat respon negatif. Itu memang benar-benar terjadi, oke? Dan sebenarnya rasa takut ini cuman ada di dalam kepalaku. Setelah aku bertemu dengan banyak orang, ternyata aku baru menyadari bahwa orang-orang itu baik-baik banget. Apa yang ada di dalam pikiranku itu tidak terjadi. Ya memang ada orang yang jutek, tentu saja. Aku udah ngobrol lebih dari 100 orang, orang asing. Ya mungkin yang jutek cuman berapa sih? 20%. 80% ya itu welcome sekali. Sorry. Apalagi orang Indonesia. 80% mereka itu welcome. Jadi rasa takut itu cuma ada di kepala. Dan yang harus kamu tahu adalah bahwa kita, kita itu takut ditolak kan. Awalnya kita takut ditolak. Kita ngobrol sama orang takut ditolak. Tapi ini yang kuamati. Kita ngobrol dengan ini. Kita takut ditolak. Kita punya rasa takut ditolak. Tapi ini kamu ya misalnya katakanlah. Ini kamu, ini orang asing. Pertama kamu ngobrol itu kamu takut ditolak. Tapi ketika kamu coba, "Hai," kamu coba menyapa orang itu, orang ini sebenarnya juga punya ketakutan yang sama, yaitu takut ditolak juga, takut juga terlihat aneh. Sehingga orang ini itu tuh daripada dia takut dikatain sombong, takut dikatain apa, tidak ramah, dia pun menjawab diri kita. Karena dia juga punya rasa takut, "Oh, aku takut nanti mendapatkan sebuah respon negatif dari orang yang ngajak ngobrol, sehingga aku memberikan respon juga." Karena pada dasarnya kita semua itu memiliki rasa takut untuk ditolak, takut untuk mendapatkan suatu hal yang negatif tuh. Dan itu wajar, kamu takut, dia juga takut, sehingga terjadilah obrolan kayak gini. Karena sama-sama punya rasa takut kalau dia ngajak ngobrol kok aku nggak jawab gitu ya. Takut kalau misalnya dianggap aneh, takut kalau misalnya dianggap sombong. Pada dasarnya semua orang punya rasa takutnya masing-masing, jadi kamu nggak usah khawatir itu loh. Nah ini mungkin kamu nggak akan temukan tips ini di manapun, karena ini bener-bener hasil pengamatanku dan pengalamanku. Jadi kalau kamu takut bahwa orang akan menganggap kamu aneh, takut kamu dapat penolakan, orang yang kamu ajak ngobrol itu juga punya sebuah perasaan yang sama. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut dengan hal tersebut. Oke, itu mindset yang kedua yang bisa aku berikan. Selanjutnya mindset yang ketiga akan aku berikan yaitu bentar, aku
Oke, bentar aku nyalain kipas dulu ya. Agak panas soalnya. Oke, mindset yang ketiga adalah yang harus kamu miliki. Kamu nggak harus jago, kamu nggak harus tahu banyak hal untuk ngobrol dengan seseorang, oke? Karena ya bisa dibilang ketika kamu ngobrol dengan banyak orang, dengan berbagai latar belakang tadi, aku itu nggak ngerti juga, tapi nanti di bagian praktikal akan aku jelaskan bagaimana agar kamu tuh tetap nyambung kalau misalnya kamu tuh nggak tahu banyak hal. Di sini, kamu tuh harus punya sebuah mindset di mana kamu selalu mengosongkan gelas kamu ketika bertemu dengan orang. Kamu harus mau belajar, kamu harus terlihat bodoh dengan banyak bertanya, it's okay itu loh. Kamu harus belajar dan terlihat bodoh, oke? Dan kamu nggak harus tahu banyak hal. Orang yang bisa ngobrol selama 1 jam, 2 jam, itu belum tentu juga tahu banyak hal, tapi ada sebuah teknik yang nantinya itu bisa membuat obrolan itu tuh jadi semakin nyambung. Nah, ini yang harus kamu tekan terlebih dahulu. Mungkin kamu berpikir, "Wah, aku nggak berani ngobrol, aku nggak tahu banyak hal kayak gitu, aku takut salah, aku takut nanti kurang informasi atau gimana." Nggak apa-apa gitu loh. Aku juga udah ngobrol dengan banyak orang, tapi aku juga banyak bodohnya di sini dan kamu harus punya pemikiran itu. Kalau kamu selalu berpikir bahwa kamu takut karena kamu nggak tahu, karena kamu merasa ilmunya kurang, ya kamu nggak akan bisa ngobrol dengan orang asing kalau kamu selalu berpikir kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa, maksudnya rasa itu tuh nggak apa-apa, tapi justru jadikan kenggaktahuan kamu itu, ketidakjagoan kamu itu menjadi sebuah bahan bakar untuk ngajak seseorang itu ngobrol. Bukan kemudian jadi alasan bahwa, "Oh, aku sebaiknya belajar dulu deh, aku sebaiknya tahu dulu deh baru aku ngobrol dengan orang itu." Dan ya, kalau misalnya konteksnya kamu ada di sebuah tempat asing yang kemungkinan kamu tidak akan bertemu dengan orang itu lagi, ya gimana kamu bisa ngajak ngobrol itu tuh? Menurutku itu adalah kesempatan kamu bisa ngobrol dengan orang tersebut. Dan gak usah peduli kalau misalnya kamu tuh nggak tahu banyak hal, nggak apa-apa, kamu masih tetap bisa menjalin obrolan itu, nanti akan aku jelaskan gimana caranya gitu ya, oke? Jadi itu yang mindset yang harus kuberikan terlebih dahulu pada dirimu. Yang pertama adalah kamu harus punya niat terlebih dahulu. Tanpa ada sebuah niat, kamu nggak akan bisa ngajak ngobrol orang. Karena ini ada sebuah skill yang sometimes kadang aku tuh juga ketika lagi di bis males ngobrol, ya udah aku juga nggak akan ngobrol gitu loh. Tapi kalau misalnya memang kamu di situ ada sebuah niat, "Oh aku pengen ngajak ngobrol orang, aku pengen nggak nggak ketergantungan handphone, aku pengen kenalan sama orang tersebut." Nah itu yang harus kamu miliki, tanpa niat nggak ada. Mau seberapa keren pun skill-nya, nggak bisa digunakan juga kalau niat di awal niatnya itu nggak ada itu loh. Yang kemudian mindset yang kedua adalah, semua orang punya rasa takutnya masing-masing. Kamu takut untuk ditolak, kamu takut untuk ngajak ngobrol. Orang yang kita ngajak ngobrol itu juga punya ketakutan kalau misalnya dia jawab salah, kalau misalnya dia tidak jawab. Jadi sama aja sebenarnya gitu loh. Yang mindset ketiga, itu adalah kamu tidak harus tahu banyak hal, kamu tidak harus jago untuk ngajak ngobrol orang. Siapapun itu kamu bisa ajak ngobrol. Akan aku jelaskan nanti di dalam praktikalnya gimana ya, oke? Ini mindsetnya. Kita akan menuju ke praktikal. Oke, oke, kita masuk ke bagian praktikal. Sorry, barusan minum. Bagian praktikal. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ketika kamu ada di sebuah lokasi, tempat umum lah gitu ya. Katakanlah gini, aku berikan sebuah skenario ya. Kamu ada di sebuah bis lah ya, karena chance kamu tuh ngobrol dengan orang asing itu biasanya kan di di kendaraan umum kan, di bis atau di kereta gitu loh. Nah, yang harus kamu lakukan pertama di sini adalah sebelum kamu melangkah untuk ngobrol ya, kamu harus amati terlebih dahulu. Kamu harus lihat apakah orang yang ingin kamu ajak ngobrol itu sedang memang benar-benar bisa diajak ngobrol atau enggak. Maksudnya gini,
Aku akan menghindari orang yang sedang bermain handphone untuk diajak ngobrol. Aku akan menghindari orang yang sedang mendengarkan headset untuk diajak ngobrol. Karena gimana ya, aku pun juga gini loh, kalau misalnya aku pakai headset di kendaraan umum, itu tuh aku sedang ada di mode lagi nggak mau ngajak ngobrol gitu. Dan aku pun menerapkan itu pada diriku juga. Kalau aku lihat orang itu sedang sibuk scroll atau sibuk main handphone, mungkin dia tuh sedang ngurusin kerjaannya atau sedang apalah gitu katakanlah, aku nggak akan ngajak ngobrol mereka itu. Itu dalam dalam upaya untuk gini, biasanya orang-orang yang sedang main handphone itu sedang nggak mau ngobrol aja. Kalau kamu paksain untuk ajak ngobrol, yang sorry, kalau kamu paksain untuk ajak ngobrol, yang ada kamu itu malah nantinya kena mental juga, karena mungkin jawabnya jutek atau gimana, jadinya kamu ada rasa takut. Nah, itu yang harus kamu mulai pikirin gitu loh. Kamu harus memilih mana orang yang kira-kira bisa diajak ngobrol. Nah, aku misalnya lagi di KRL gitu loh, aku lagi di KRL, di kereta, ada orang yang nggak main handphone. Aku seneng banget itu waktu itu. Ada orang yang memang fokus menikmati perjalanan gitu ya. Aku seneng banget kalau melihat orang yang kayak gitu. Kemungkinan akan aku ajak ngobrol juga gitu. Tapi kembali lagi, belum tentu juga, mungkin dia juga lagi bete, lagi sedih. Nah, di sini jam terbanglah yang berpengaruh, yang akan mempengaruhi, "Oh, ini orang ini nggak bisa diajak ngobrol." And that's fine. Kadang orang itu memang ada pengen lagi sendiri. Dulu itu wajar banget, aku juga kadang juga sering kayak gitu loh. Lagi nggak pengen banyak ngomong, kita nggak bisa maksain juga. Ini lebih ke empati sih, lebih ke apa, kita bisa gunakan kemampuan kita itu pada sesuatu yang tepat, jangan dipaksain. Sekali lagi jangan dipaksain. Yang ada kalau misalnya kamu memaksakan itu pada orang lain, kamu hanya akan mental kamu kena dan kamu berpikir, "Wah, ternyata aku nggak bisa ngobrol juga ya." Itu cuman gara-gara kamu ngobrol dengan orang yang salah aja. Ini yang harus kamu pahami. Kamu lihat-lihat terlebih dahulu, apakah orang ini tuh bisa diajak ngobrol atau enggak. Pertama, lihat apakah dia sibuk dengan handphonenya atau enggak. Kedua, kalau enggak sibuk, coba ajak ngobrol, nanti akan aku jelaskan bagaimana caranya untuk memulai obrolan. Kemudian, disitulah kalau misalnya kamu udah ngerasa, "Oh, ini orang ini bisa diajak ngobrol nih." Baru kamu ajak ngobrol. Tapi kalau misalnya tadi itu orang-orang ini nggak bisa diajak ngobrol, ya udah jangan dipaksa. Jangan memaksakan sesuatu sampai akhirnya kamu jadi terdengar so asik, oke? Karena aku punya sebuah teori lah ya, obrolan yang seru itu datang tidak hanya dari diri kita saja, tapi dari lawan bicara kita. Aku kurang setuju kalau misalnya ada orang yang, "Oh, gara-gara aku jadi dia seru." Nggak juga, karena 2 orang ini menyebarkan energi yang sama. Memang lagi vibe untuk ngobrol, jadi obrolnya seru. Bukan karena dirimu, bukan karena orang itu, tapi memang gara-gara 2 orang yang saling bikin obrolan itu seru. Itu yang harus kamu pahami. Praktikalnya kamu harus lihat terlebih dahulu, apakah orang itu bisa diajak ngobrol atau enggak, oke? Ini lebih ke manner juga sih, lebih ke apa, norma juga. Kamu bisa ngomong sama siapa pun, tapi kamu harus punya batasan. Ini yang harus kuberikan apa ya, kuberikan pengertian dari awal. Karena coba kembalikan pada dirimu aja gitu loh. Itu praktikal yang kedua. Selanjutnya praktikal yang kedua adalah bagaimana cara memulai obrolan adalah mulai dari small talk. Nah, small talk maksudnya basa-basi. Loh, malah small talk. Ya inilah small talk. Ini L harusnya. Mulai dari small talk. Aku akan berikan sebuah contoh lah. Ketika di kereta, aku pernah ngobrol dengan seorang pengusaha percetakan. Nah, dia itu nggak megang HP waktu itu. Nah, aku seneng lah, aku ajak dia ngobrol. Kalau di kereta, basa-basinya gampang. "Turun ke mana, Pak? Dari mana? Rumahnya mana?" Sesimpel kayak gitu. Terus kemudian aku tanya, "Emang sering naik kereta ya?" Terus, "Enggak, Mas, ini cuman lagi coba-coba karena apa, karena lagi libur," itu ya. Nah, kemudian di situ, ketika dia bilang lagi libur, aku tentu saja
langsung ada pikiran, "Emang kerja apa?" Gitu loh. Kemudian dia bekerja kalau dia menjawab kalau dia itu bekerja di percetakan, dia pemilik percetakan. Nah, dari situlah akhirnya dia bercerita. Semua selalu dimulai dari small talk. Nah, small talk ini harus didasari dari sebuah ketertarikan. Kembali lagi ke niat. Karena seperti yang ku berikan skenarionya tadi, ketika dia menjawab, "Hari ini lagi libur," tanyakan kembali. Ada sebuah ketertarikan di situ, "Loh, emang kerja di mana, Pak?" Gitu loh. Nah, baru dia menjawab kalau dia bekerja di percetakan dan kemudian dia bercerita tentang percetakan, bisnis percetakan yang aku sendiri belum pernah ketemu dengan seorang bos percetakan dan dia bercerita di situ. Nah, itulah the power of ngobrol dengan orang asing. Dan semua selalu dimulai dengan small talk, oke? Pernah ada juga aku ketika ngevlog jalan di pinggir rumah, jalan di pinggir rumah orang gitulah, di depan rumah orang, sorry. Jalan di pinggir jalan, di depan rumah orang, maksudnya gitu. Nah, kemudian ada orang lagi nongkrong, bapak-bapak nongkrong. Caraku untuk small talk-nya adalah, "Nongkrong, Pak, kopinya mana?" Gitu loh. Sesimpel kayak misalnya aku berpikir kalau orang ada di depan rumah biasanya kan ngudut sambil ngopi. Nah, di situ aku tanya, "Ngopinya mana?" Gitu loh. Nah, kemudian dia jawab, "Lagi nggak ada kopi, Mas," gitu ya. Nah, dia jawab dengan ketawa. Nah, ketika aku mendengar logatnya itu kayak orang Jakarta, orang Betawi lah. Dan ini kan posisinya aku lagi di Jawa. Nah, di situ muncul ketertarikanku. Akhirnya aku tanyakan, "Loh, bapaknya bukan orang asli sini ya?" Gitu ya. Small talk lagi, small talk lagi. Akhirnya dia cerita, cerita, cerita. Nah, yang pengen kusampaikan di sini adalah kamu harus punya pustaka small talk yang obrolan-obrolan kecil. Kamu harus punya stok basa-basi yang banyak dan ini memang harus di apa ya, diinget-inget itu. Contohnya seperti yang ku alami tadi, misalnya aku lewat di depan rumah orang, ada bapak-bapak nongkrong, pasti aku tanya, "Kopinya mana, Pak?" Itu, "Rokoknya mana, Pak?" Pasti aku kayak gitu. Dengan begitu, itu membuka obrolan yang tadinya nggak kenal, kayak jadi pintu pintu masuk gitu loh. Dan kalau misalnya itu pun repetitif, aku repetitif banget, aku mengulang-ulang, misalnya aku lewat di depan rumah bapak-bapak, aku pasti bilang kayak gitu. Dan kesannya kayak, "Kok itu terus yang diucapin?" Tapi menurutku nggak masalah gitu loh. Repetitif diulang-ulang itu nggak masalah. Sama halnya dengan gini deh, kalau ada seseorang yang kasih pidato, apa sih biasanya ucapan pertamanya itu? Apa biasanya bukanya kayak gimana? "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya," terus ya kayak gitulah pokoknya dengan agama terlebih dahulu. Dan itu sama halnya dengan kalau kita ngobrol dengan orang asing, selalu small talk, kayak turun kemana, mau kemana, dari mana, bajunya kok bagus banget, terus apalagi, contoh apalagi yang pernah aku oh ini rumahnya kok bagus banget, bangunan Belanda, ini yang pernah aku alami. Terus misal ke tempat tani, misal petani terus basa-basinya, "Ini Nak," nih pakai bahasa Jawa gimana ya? "Oh ditanam apa ini Pak?" Kalau bahasa Jawa kan biasanya aku pakai bahasa Jawa lah ya. Jadi aku tadi agak mikir. Basa-basi kayak gini, itu memang harus dihafalin, memang harus kamu punya stok amunisi ini untuk membuka, sama halnya dengan orang yang pidato, awalnya "Assalamualaikum," kemudian kayak dengan hormat dan macam-macam kayak gitu, akhirnya orang itu ngobrol. Tapi memang yang penting adalah bagaimana kita membuka terlebih dahulu, setelah itu akan effortless. Yang paling sulit adalah bagaimana membukanya terlebih dahulu dan kamu harus punya sebuah kecerdasan, kamu harus punya sebuah stok yang banyak dan percayalah bahwa semakin stok kamu itu banyak, small talk kamu itu banyak, kamu tahu cara basa-basi, kamu bisa ngobrol dengan siapapun itu. Dan ini situasional ya, misalnya sama Pak petani, sama petani kamu tahu yang harus diomongin apa, sama bapak-bapak yang di nongkrong kayak kopinya mana, rokoknya mana. Sama orang yang sedang di kereta, turun mana, dari mana, terus apa lagi?
Misal di rumah sakit itu ya, sakit sakit apa, sama siapa, macam-macam, dan ini kamu harus punya punya pustaka ini. Ini yang harus kamu miliki. Ya kamu bisa sekarang bisa carilah di ChatGPT bagaimana basa-basi gitu ya. Dan selebihnya itu tinggal akhirnya ini praktikal yang ketiga, kalau kamu memang benar-benar nggak bisa untuk kamu nggak paham bidang yang di apa, bidang yang diucapkan oleh lawan bicara kita, ini kamu harus menggunakan praktek ini yang akan kuberikan, yaitu adalah fokus pada 3 kata, fokus pada 3 kata terakhir, 3 kata terakhir dalam kalimat, kemudian buat itu sebuah pertanyaan, oke? Akan aku berikan contohnya, dan buat itu jadi sebuah pertanyaan. Paling sederhana inilah, ketika aku ngobrol dengan pengusaha percetakan tadi ya, si aku itu kan punya kenalan pengusaha kalender lah ya. Kemudian aku tanya, "Bapaknya juga bikin kalender gitu nggak?" "Oh nggak Mas, itu beda, kalau itu lebih ke offset, kalau saya digital itu." Nah, fokus sama kalimat terakhir yaitu offset dan digital, oke? Nah ini tinggal kreativitas kamu aja. Di sini kemudian apa yang kutanyakan adalah, "Loh, emang apa bedanya offset sama digital, Pak?" Nah, dari insight-nya, dari apa yang dia ucapkan di sini, kamu bisa ubah ini jadi sebuah pertanyaan. Dan dia dengan sangat senang hati menjelaskan pada saya, menjelaskan padaku, kalau offset dan digital itu ya seperti itulah. Kemudian ketika dia mengucapkan sebuah kalimat lagi, katakanlah kayak apa ya, kayak mesin cetak Cina dan mesin cetak Jepang itu beda. Itu beda Mas, mesin mesin Cina sama Jepang itu beda. Fokus pada kalimat akhirnya. "Loh, emang bedanya apa? Mesin Cina sama Jepang?" Di situ dia cerita lagi. Dia cerita lagi. Intinya adalah ketika dia membuat statement, dia membuat sebuah jawaban, fokus pada kalimat terakhir, biasanya di kalimat terakhir. Kemudian kamu ubah itu menjadi sebuah pertanyaan. Kamu ubah itu menjadi sebuah pertanyaan dan dia akan dengan senang hati berbicara denganmu panjang lebar. Pada dasarnya gini, yang harus kamu pahami. Ini secara psikologi ya. Manusia itu suka membicarakan dirinya, suka bicara tentang profesinya, suka bicara tentang apa yang sedang dikerjakannya. Secara psikologis, manusia itu suka kayak gini, dan kamu bisa memanfaatkan dari psikologi manusia ini. Kalau kamu menunjukkan ketertarikan kamu, di sini aku menunjukkan ketertarikanku pada bidang percetakan. Wow, bapak-bapak ini dengan sangat berbinar-binar bercerita panjang lebar pada diriku. Di sini aku banyak bertanya sesuatu hal yang dulu aku nggak pernah bisa pahami tanpa bertemu dengan orangnya langsung. Ada kemungkinan juga, katakanlah informasi itu mungkin ada di internet, tapi peluangku untuk mencari itu kayaknya keinginanku untuk mencari itu kayaknya nggak ada. Karena aku nggak pernah berpikir bahwa aku ada ketertarikan dalam bidang percetakan. Tapi karena aku ketemu dengan orang ini, ya kembali lagi aku mendapatkan sebuah insight yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Nah, fokusnya pada 3 kata terakhir, 3 kata terakhir, dan ubah ke kalimat tanya. Dengan begitu kamu bisa ngobrol sama orang itu selama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena orang itu pada dasarnya suka ngomongin dirinya sendiri. Kamu tinggal menggali. Dan ini tidak akan seperti sebuah wawancara yang sudah di-script. Karena ini murni tergantung dari statement dia. Kamu memberikan feedback, kamu memberikan umpan balik lagi.
bertanya. Ini akan jadi jauh natural, jauh lebih natural. Dan ini memang yang kuterapkan dalam diriku ketika aku nge-vlog, ketika aku bertemu dengan orang, ketika aku katakanlah bertemu dengan bapak-bapak ini, yang ada di cover ini. Aku basa-basi terlebih dahulu, "Mau lari sampai mana, Pak?" "Sampai sana." Kemudian, "Saya sudah terbiasa maraton nih." Terus aku tanya lagi, "Loh, Bapak biasa maraton? Fokus pada 3 kata, nggak harus 3 kata terakhir, tapi mungkin aja bisa 1 kata terakhir, pokoknya fokus aja pada kalimat terakhir. Bisa 2 kata terakhir." "Saya sudah terbiasa maraton, Mas, 15 kilo." Maraton kok 15 kilo, 45 kilo gitu loh. "Maraton 45 kilo, Pak." Jadikan itu sebuah kalimat tanya. "Iya, saya maraton 45 kilo. Saya lawannya musuhnya anak-anak muda." Ya tentu saja saya kalah lah, dan dia akan bercerita panjang lebar pada diriku. Dan ya, itu sangat menyenangkan kalau kamu udah bisa mengetahui, dan aku tidak akan memberikan banyak sekali teori-teori atau praktek-praktek yang yang banyak sebenarnya yang masih bisa dipelajari, tapi kalau asumsi kamu memang belum pernah ngobrol dengan orang asing, menurutku dengan mengadopsi mindset ini, kamu putar lagi video ini, kamu praktekkan apa yang kusampaikan di video kali ini, aku yakin kamu bisa jadi seorang teman ngobrol yang asik. Karena kamu tertarik pada orang itu, kamu pengen belajar, kamu tidak sok tahu, kamu jadi orang yang empati dengan mendengarkan. Nah, kuncinya ada di mendengarkan juga, aku lupa tadi bilang ya. Kuncinya dari semua ini adalah kunci dari bagaimana kamu bisa mendapatkan 3 kata terakhir adalah dengan kamu fokus pada mendengarkan. Your listening is your superpower, listening. Karena bagaimana kamu bisa mendengarkan, bagaimana kamu bisa mendapatkan 3 kata terakhir, yaitu kamu harus mendengarkan. Karena aku pernah ada kan di fase ketika ketika di kereta, itu lagi tiba-tiba lagi rame banget di stasiun, lagi transit di stasiun, kemudian ada kayak si petugasnya itu kan ngomong kan. Nah, di situ aku nggak denger bapaknya itu ngomong apa, dan di situ aku bingung, "Waduh, mau tanya apa lagi ya?" Gitu ya. Soalnya aku tadi nggak denger apa tadi gitu. Nah, itu sesimpel kayak gitu. Power-nya ada di mendengarkan. Semakin kamu mendengarkan, semakin kamu bisa ngobrol dengan banyak orang, oke? Semakin kamu dengerin, semakin kamu bisa ngobrol dengan banyak orang. Itu adalah kunci dari semua hal yang kulakukan, kunci dari bagaimana kamu bisa ngobrol dengan orang asing. Semakin kamu dengar, semakin kamu bisa ngobrol dengan banyak orang. Yes. Ya begitulah ini, kenapa aku tulis juga ya? Ya padahal tulisannya kayak gini cuman panggil MOS, tapi ya udah, ini ya semoga kamu bisa pahami ya. Dan ya, itu yang pengen kusampaikan dari panduan ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya sebuah masalah, kamu bisa tinggal komentar di video kali ini, akan aku jawab di video selanjutnya. Semoga semua yang kusampaikan di video ini bisa mengubah hidupmu, karena itu semua juga mengubah hidupku. Percayalah bahwa ngobrol dengan banyak orang itu seru, ngobrol dengan orang asing itu sangat seru. Kita nggak akan terkungkung dalam internet yang berbasis algoritma, kita akan punya sebuah wawasan yang luas, dan itu kurasakan sendiri. Terima kasih, dan kalau kamu butuh sebuah private pendampingan keluar dari kecanduan pornografi dan kamu pengen jadi seorang content creator, klik link yang ada di deskripsi. Goals-nya bukan untuk keluar dari kecanduan pornografi, tapi goals-nya untuk kamu tuh jadi seorang pria yang bisa berekspresi, kamu pria yang bisa berani ngomong depan kamera, dan pria yang bisa membuat karya, bisa membuat sebuah impact. Dari seorang yang loser menjadi orang yang punya value. Itu goals-nya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.